ketika seorang pegawai negeri baru masuk atau sudah lama sekali, kalau mati dapat pensiunan. Nah, pensiunan ini untuk siapa? Untuk anak atau istri? Untuk anak apa istri? Itu tujuannya pemerintah. Tujuannya pemerintah itu diberikan kepada istri, bukan kepada anak. Bukti ini, lek gak duwe istri kan juga nang anak. Dan istrinya rabi maneh, anak ya ora oleh ya kan. Itu miliknya istri. Kenapa kok miliknya istri? Tujuannya pemerintah diberikan itu untuk apa namanya ganti sing wajib memberi nafkah kepada istri, terus istri ini suami ini gak enak, berarti istri masih tetap ternafkahi. Namun dengan catatan istrinya itu tidak rabi maneh. Lek wis rabi maneh, kalau kawin lagi ini sudah tidak punya hak untuk mendapatkan pensiunan. Lalu bagaimana kalau terus rabi tapi siri? Nah, tujuannya supaya pensiunnya tetap mengalir. Niku ya ora oleh. Lek rabine ya oleh, tapi menerima niku ya gak boleh. Itu malah nanti akan menjadi bahaya karena menerima barang yang bukan haknya. Lah ini ya terang-terangan aja apa itu namanya mencari ganti yang mencari ganti yang memberi nafkah, atau tidak mencari ganti tapi biar diganti oleh pemerintah. Jadi kita harus transparan, jangan sembunyi-sembunyi. Nah, terus kawin siri. Lah lek gak kawin, misalnya salingkuh, zina dan seterusnya, itu malah masih panggase oleh nih. Karena syaratnya ora rabi. Kalau sudah kawin tidak mendapatkan apa itu namanya santunan, tidak mendapatkan pensiunan. Jadi perlu kita kita sosialisasikan, perlu kita pahami dan perlu kita amalkan. Jangan sampai kita makan barang yang bukan haknya. Niki ben oleh niku ngapusi, ya seperti halnya panjenengan mestine wong sugih tapi minta apa itu namanya BLT dengan pura-pura melarat dengan daftar melarat ya ora oleh ngoten niku. Karena BLT itu digunakan untuk bantuan orang-orang miskin. Kalau orang miskin itu apa namanya diakali, terus sing oleh sing sugih sing miskin gak oleh kan ya repot seperti itu. Niki kedua yang harus kita pahami. Kemudian yang ketiga yaitu ketika ada kecelakaan itu ada apa itu namanya asuransi. Ada asuransi. Nah, kalau di situ asuransi diberikan kepada siapa? Asuransi milik siapa? Nah, ini tujuannya pemerintah memberikan asuransi kematian
niku untuk apa? Untuk santunan keluarga apa untuk biaya perawatan? Nah, niku kudu ditingali programnya apa. Kalau programnya itu untuk biaya perawatan jenazah termasuk gaya biayane ngubur, yusaki sak slametane dan seterusnya, berarti tidak termasuk warisan dan bukan milik mayit, tapi memang hak untuk kerawatan mayit. Hal itu terbukti ketika tidak mati itu hanya biaya untuk misalnya luka, hanya biaya pengobatan. Diganti biaya pengobatannya, bukan santunan orang lain, tapi hanya diganti biaya pengobatan kerugian dalam waktu ini. Berarti kalau mati ya biaya perawatan jenazah. Berarti secara jenazah berarti misalnya ngambil dari rumah sakit untuk ambulani, kemudian ya untuk biaya rumah sakit, kemudian biaya bawa ke kuburan, memandikan, biaya tahlilan. Kalau di kota tahlilan itu ada biayanya. Ini zaman tahun 2000-an, belum 2000-an. Niku di Jakarta kalau ada orang mati niku perawatannya 1,5 juta. Kalau sekarang sudah nggak mau mungkin. Mulai memandikan sampai berangkat saja 1,5 juta. Kalau sekarang nggak mau, ini gus betul akeh maneh. Itu selain penyewaan kuburan, kuburan itu sih nyewa. Dan nanti setelah nyewa, setelah berapa tahun nyewa ini, itu harus bayar per tahun. Kalau tidak bayar per tahun akan diganti dengan orang lain. Ini kuliah di Jakarta. Saya temu dengan teman-teman yang bilang semacam itu, saya bilangi, yo sing ikhlas lah, ora usah narjet, ora usah jaluk anu niku. Karena oke kanca-kanca niku sing kerjane ngoten niku. Leh biaya lumayan ya. Nah, terus kowe yo sing ikhlas kan. Wah di Jakarta tuh gak ada yang ikhlas Pak nggih. Nek gak ikhlas ora pati ora kumanan nek ikhlas. Tengeri kok mukane gak ono barang sing gratis. Nguyuhe mbayar, sing gratis iku ngentut tok niku. Regane nguyuh karo regane ngising karo regane sing dipangan. Niku meh padha lho. Lho teng mriko ngoten niku mulane akhire malih apa niku jenenge narjet. Jadi ya ana wong mati marah ya ora pati kenal karo tangga. Mati ya biayane sakmonten. Mulane termasuk asuransi kanggo biaya semacam itu. Lambuk lebihnya ya uli marido ngono piye ngoten mawon. Niki harta santunan atau harta asuransi. Di kesimpulannya kabeh niku harta tersebut miliknya orang yang memiliki harta dan tidak boleh ditasarrufkan kepada orang lain kecuali sesuai dengan tujuannya orang yang memiliki, orang yang punya hak. Nah ketika harta itu diparingaken dhateng panjenengan, iki gawe tuku beras itu gak boleh digunakan untuk yang lain. Ini gawe tuku sandangan gak boleh dibelikan kepada yang lain. Kecuali kalau memang dia mengatakannya tersebut hanya karena bahasa basi atau abang-abangi lambe. Nah, contohnya abang-abangi lambe sore nang pondok sakane 1.000. Nah, niki kena tuku uyah. Ya ora kudu tuku uyah. Karena bilang kali tuku uyah niku namung bahasa basi tok ngono. Ora terus merukon tuku uyah kabeh ora ngono. Utawa wong disangoni iki damel transport, terus ora kudu damel transport itu ditukokno solar kabeh kekebeken. Ini kan namung bahasa basi ngoten lho. Bahasa basi gak apa-apa, tapi lek panjenengan klambine
ngomepir welek terus kancane isin tuku klambi terus tukokno roti itu gak halal. Ya harus diberikan baju, tidak boleh kepada yang lain. Ngoten niku. Saged paham ya? Jadi kesimpulannya teng niku sesuai kali tujuannya sing memberi. Makanya